Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika hari ini. Ya, pokok pembahasannya masih sama. Kita membahas tentang masih perbandingan ya. Namun, sekarang kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Ya, pertemuan yang ketiga di sini saya akan membahas tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ya, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk anak-anakku sekalian, untuk selalu sehat, jangan lupa untuk terus minum vitamin, jaga kesehatan, jaga pola hidup kalian. Jangan makan makanan yang yang pedas ataupun yang banyak-banyak gorengan, karena sekarang situasi ataupun cuaca sedang tidak menentu ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan selalu cuci tangan jika kalian sehabis berpergian dari luar, dan gunakan masker jika kalian ingin keluar dari rumah, dan jangan lupa untuk selalu jaga jarak. Oke? Nah, untuk pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang harus kalian tahu itu adalah yang pertama, kalian harus menjelaskan rasio dua besaran, baik satuannya sama ataupun berbeda. Nah, kompetensi dasar 3.7 sudah kita lakukan pada Zoom Live pertemuan pertama minggu kemarin, hari Rabu kemarin ya. Nah, sekarang kompetensi dasar untuk hari ini ya, kalian harus mampu membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Adapun kalian harus mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran dengan satuannya sama dan berbeda. Nah, poin 4.7 ya, kita sudah bahas pada Zoom Live yang kedua kemarin, yang di hari Sabtu ya, yang dibahas oleh Ibu Meli. Dan sekarang 4.8 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, kita akan masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini diminta kalian untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Oke, karena sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah saya sebutkan tadi, 3.8, kalian harus mampu membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan situasi yang ada. Oke. Nah, saya punya suatu permasalahan. Ada dua situasi. Situasi A dan situasi B. Nah, di sini kalian harus menelaah manakah dari situasi A dan situasi B yang merupakan perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai ya. Nah, kita lihat situasi yang A. Situasi yang A, jika harga 4 kg beras adalah 36.000, berapakah harga 8 kg beras? Oke. Pada situasi yang B, saat Budi berusia 4 tahun, adiknya berusia 2 tahun. Nah, sekarang usia Budi 8 tahun, berapakah usia adiknya? Nah, mudahnya seperti ini, mudahnya ya. Pada situasi yang A dapat kalian lihat harga 4 kg beras itu adalah 36.000. Nah, pertanyaannya adalah berapakah 8 kg beras? Seperti itu. Nah, kalau secara logikanya, kalau perbandingan senilai dapat kalian lihat dari tipe soalnya seperti ini. Kalau soalnya itu bentuknya adalah suatu jadi gini, ada bilangan ya di awal, ini kan 4 berbanding 8 seperti itu. Oke. Nah, dengan 4 kilo itu adalah 36.000, dengan 8 kilo itu berapa sih harganya, seperti itu kan. Nah, ini dikatakan bahwa ini adalah situasi yang A adalah perbandingan senilai. Kenapa? Dari kalimatnya saja sudah terlihat senilai. Berarti
nilainya adalah dengan satuannya adalah sama. Kilo. Seperti itu. Bagaimana dengan situasi B? Situasi yang B dapat kalian lihat. Di sini membandingkan usia. Ada usia Budi, ada usia adiknya. Senilai tidak? Tentu saja tidak. Ini jadi kesimpulannya situasi yang A adalah yang pertama, dia adalah perbandingan senilai, tapi situasi yang B yang pertama dia bukan perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Seperti itu. Ayo kita satu contoh soal lagi. Pada situasi yang A, dilihat lagi. Es jeruk manakah yang lebih asam? 2 takar sirup dicampur 2 gelas air putih. 2 gelas air putih. Atau 3 takar sirup dicampur dengan 2 gelas air putih. Oke ya, lanjut lagi. Pada situasi yang B, nah, es jeruk manakah yang lebih masam? 2 takar sirup dicampur dengan 2 cangkir air atau 3 bungkus takar sirup dicampur 2 gelas air putih. Dapat kalian lihat perbandingan senilai letaknya di mana? Di situasi A atau situasi yang B? Tentu saja di situasi A. Kenapa? 2 gelas dengan 2 gelas. Satuannya adalah gelas, nak. Ya. Tapi yang di sini ada cangkir, ada gelas, ada bungkus, ada takar. Seperti itu, ya. Jadi dapat dilihat secara pembacaan kalian yang harus teliti. Jadi gitu. Jadi kalau kalian menemukan tipe soal yang kalimatnya sudah membandingkan dengan dua benda yang sangat berbeda, berarti itu bukan perbandingan senilai, itu adalah perbandingan berbalik nilai. Seperti itu. Oke ya. Nah, lanjut lagi. Nah, berarti kesimpulannya pada situasi A, nah situasi yang A itu merupakan perbandingan senilai. Dan situasi B merupakan perbandingan berbalik nilai. Dengan kata lain, perbandingan senilai itu adalah suatu perbandingan yang apabila suatu nilai ditambah, maka jumlah pembandingnya juga akan bertambah. Gitu ya. Dan perbandingan berbalik nilai, perbandingan yang apabila nilainya ditambah, maka nilai pembandingnya malah berkurang. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, gimana ke contoh soal? Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah kendaraan sepeda motor di jalan raya suatu kecamatan lebih banyak dibandingkan mobil dengan perbandingan 9 terhadap 5 atau 9 berbanding 5. Nah, terdapat 180 motor di kecamatan tersebut. Oke, berapakah banyaknya mobil pada kecamatan tersebut? Nah, penyelesaiannya gini. Penyelesaiannya ya, kalimat yang pertama kita membandingkan motor dengan mobil. Dengan nilai motornya 9 berbanding 5. Oke. Dengan catatan bahwa 180 sepeda motor itu yang ada di kecamatan tersebut. Nah, karena mobil yang kita cari ya, banyaknya mobil pada kecamatan tersebut tuh yang kita cari, kita anggap mobil itu adalah X. Gitu. Kita menganggap mobil itu adalah X. Maka dari pertanyaannya saja sudah terlihat 9 berbanding 5. 9 banding 5. Sama dengan motor 180 berbanding X. Nah, gimana Bu caranya? Kalikan silang 9 kali X. 9X. Oke. 5 dikali 180. Paham? Nah, lanjut. Kalau sudah dikali silang, sekarang kita tuliskan hasilnya. 9 kali X, 9X.
5 kali 180, oh ternyata 900. Nah, ingat seperti pada semester pertama, kalau bentuk variabel, kalau bentuknya adalah perkalian seperti ini, pindah ruas menjadi pembagian. 9x sama dengan 900. Maka x-nya adalah, ini kan bentuk perkalian, pindah ruas jadi pembagi. Gitu. Ya, 900 dibagi 9. Berapa 900 bagi 9? Oh, 100. Berarti kesimpulannya, banyaknya mobil di kecamatan tersebut adalah 100 mobil. Oke? Oke ya, insya Allah paham. Nanti kalau misalnya masih kurang paham, putar kembali video pembelajaran ini. Oke ya. Nah, bagaimana dengan contoh soal yang kedua? Contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua, di sini ada tabel yang menunjukkan waktu yang ditempuh oleh Andi dalam perjalanan X dan jarak yang ditempuh adalah Y. Jadi waktu adalah X dan jarak adalah Y. Asumsikan Andi berkendara dengan kecepatan yang konstan. Maksudnya konstan itu adalah sama. Jadi kecepatannya itu stabil, ya, tidak naik, tidak turun, itu konstan. Nah, tentukan kecepatan sepeda motor yang dikendarai pada satuan kilometer per jam. Bisa kalian lihat, jadi gini, 1 jam dia jarak yang ditempuh adalah setiap 1 jam dia menempuh 40 km. Setiap 2 jam dia menempuh 80 km. Setiap 3 jam dia menempuh 120 km. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau 1 jam 40, kalau 2 jam 80, kalau 3 jam 120. Kalian perhatikan deh. Dari setiap bertambahnya 1 jam ini, dia kecepatannya juga pun bertambah sama apa? Berbeda, sama. Dia bertambah berapa banyak? Setiap 1 jam itu dia bertambah berapa kilometer? 40 kilometer. Dilihat dari mana? Ini saja. 1 jam aja 40. 2 jam 80. Berarti kan logikanya 40 kali 1 40. Kalau 2 jam, oh 2 kali 40 80. Kenapa nggak saya ngambil 40? Karena dia kan kecepatannya konstan. Dan dapat kalian lihat di sini hasil jaraknya itu adalah kelipatan 40. Berarti dapat disimpulkan bahwa kecepatan konstan ya yang ditempuhnya itu adalah 40 km per jam gitu. Jadi ada beberapa soal perbandingan yang tidak perlu kalian cari nilainya dengan cara yang sulit, tidak gitu. Jadi dengan menggunakan logika saja seperti contoh soal yang ini, kalian bisa menentukan atau memahami tentang perbandingan seperti itu ya, dan mampu menyelesaikan permasalahannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, kalau yang tadi saya bahas yaitu tentang perbandingan senilai, kalian mampu membedakan perbandingan senilai dengan berbalik nilai. Nah, sekarang saya akan masuk tentang perbandingan senilai tetapi pada peta dan model. Kalian tentu tahu tentang peta ya. Nah, peta itu kan ada skala, betul? Nah, di sini saya memasukkan gambar tentang gambar peta Provinsi Kalimantan Timur dengan skalanya adalah 1:1 juta. Artinya setiap 1 meter pada peta tersebut mewakili 1 juta cm pada keadaan yang sebenarnya. Jadi setiap 1 cm yang ada di peta ini itu jaraknya 1000 cm pada keadaan yang sebenarnya atau di wilayah Provinsi Kalimantan Timur tersebut. Nah, dalam hal ini skala adalah perbandingan jarak antar peta dengan jarak yang sebenarnya atau 1 juta cm pada keadaan sebenarnya yang digambar dalam peta 1 cm. Oke. Nah, ingat-ingat di sini peta Provinsi Kalimantan Timur skalanya adalah 1:1 juta ya. Ingat-ingat. Skalanya 1:1 juta karena saya ada contoh soal yang sesuai dengan permasalahan ini. Oke.
Jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan pada peta adalah 8 cm. Nah, berapakah jarak sebenarnya kedua kota tersebut? Nah, penyelesaiannya yang pertama. Apa yang diketahui pada soal tersebut? Nah, yang sudah diketahui adalah skala pada peta itu adalah 1:1 juta. 1:1 juta. Dengan kata lain, setiap 1 cm dia berjarak 1 juta cm. Oke, jarak dari kota Samarinda ke kota Balikpapan adalah 8 cm. Ya. Nah, jarak kedua kota pada peta adalah berapa? 8 dikali 1 juta. Sama dengan berapa? 8 juta cm. Ayo, dihitung. Pakai tangga satuan. Dari kilometer ke sentimeter dia berkurang berapa nolnya ya? Oh, ternyata berkurang 5 nolnya. Berarti 8 juta cm sama dengan 80 kilometer. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, karena pembahasannya sudah selesai, ya. Di sini saya minta kalian latihan soal, ya. Ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Di sini ada 2 latihan soal saja. Latihan soalnya itu ada poin A, B, C, dan D. Nah, kalian disuruh memperhatikan nih. Kalian tunjukkan manakah perbandingan senilai dari poin A, B, C, dan D. Ya. Kalian jelaskan mengapa tabel tersebut merupakan perbandingan senilai. Seperti itu ya. Nah, soal yang nomor 2 ya. Di situ ada kota A dan kota B berjarak 60 km. Tentukan jarak kedua kota tersebut dalam suatu peta yang berskala 1:1.200. Nyatakan dalam sentimeter. Oke? Jika ada kesulitan, silakan kalian bertanya kepada guru mata pelajaran matematika yang mengampu di kelas kalian masing-masing. Untuk pengumpulan tugas, silakan kalian koordinasikan kepada guru mata pelajaran matematika, ya. Dan jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas-tugas kalian karena ini sudah semester 2 ya, sudah penentuan untuk kenaikan kelas nanti. Jangan bersantai-santai ria, nanti kalian akan susah sendiri dan akan menumpuk, semakin menumpuk jika kalian tidak langsung menyelesaikan tugas kalian. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.